Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah haji tahun 2026 insyaallah akan diberangkatkan pada tahun ini. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Segala puji bagi Allah atas nikmat dan limpahan rahmat kepada kita semua pagi hari ini. Kembali kita bertemu dalam rangka manasik haji yang ke-6 sebelum Ramadan. Kita rencanakan sebelum Ramadan ini bisa sampai 8 kali. Nanti setelah Idul Fitri ada 2 kali, selebihnya nanti di Tanah Suci. Jadi alhamdulillah kemarin kami sudah menyelesaikan administrasi untuk keberangkatan tahun ini dan alhamdulillah sudah sukses. Jadi tidak katik keraguan lagi. Nah, tinggal nyarikan duitnya weh. Karena Pemda kemarin juga tidak siap juga rupanya. Jadi alhamdulillah yang penting selesai. Sebagaimana harapan dari Bapak Ibu jamaah sekalian bahwa keberangkatan tahun ini alhamdulillah biqadarin minallah, atas takdir dari Allah SWT saya berangkat bersama Bapak Ibu sekalian. Jadi otomatis kebersamaan kita akan mempermudah segala aspek tentang bimbingan haji, baik itu di tanah air maupun di tanah suci. Kepada ibu-ibu mungkin jangan di belakang itu, di depan sini Pak. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi waktu yang kita manfaatkan hari ini waktu yang pas sebetulnya. Walaupun menurut Bapak dan Ibu tidak pas, karena mungkin kalau nak ngepas ke galau-galau tidak pas-pas. Ada yang nak nyadap, ada yang nak kalangan, ada yang nak ngajar kan, ada yang masih nak begawi. Kecuali yang lah pensiun. Kalau yang pensiun aman dia. Kami juga menyesuaikan karena hari ini sebetulnya masih ada kegiatan MTQ di Kabupaten Ogan Ilir. Tapi pagi ini rapat Dewan Hakim, saya nggak ikut. Nanti siang saya bisa ikut penutupan dan dimintakan untuk bertugas sebagai doa penutup. Kemudian kenapa saya bilang pas? Karena besok saya sudah ikut pelatihan petugas. Sudah dipanggil oleh Kementerian Haji dan Umroh untuk mengikuti 3 hari di asrama haji. Pelatihan petugas mulai dari besok ke 3 hari ke seterusnya. Bersamaan dengan petugas haji yang telah kemarin ditetapkan sebagai petugas haji tahun ini. Tapi untuk petugas haji daerah itu hanya 3 hari dan mereka 8 hari. Nampaknya dari pelatihan-pelatihan ini agak serius karena mereka dilatih semi militer. Jadi mendengar dari teman-teman itu ya mudah-mudahan tahun ini memang persiapannya lebih baik, terutama dari petugas-petugas yang ada. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah sampai pada manasik di kota Madinah. Saya ingin mereview atau mengulang sedikit. Karena kemarin kita sudah memulai ibadah umroh yang kita lakukan sebagai umroh haji. Jadi ibadah umroh itu ada umroh sunnah, ada umroh wajib. Nah ini adalah umroh wajib untuk haji. Jadi rangkaiannya sudah masuk. Yang kemarin yang kita dari Madinah, setelah kita melaksanakan 40 waktu sholat wajib yang kita kenal dengan arba'in,
8 hari sampai 9 hari di kota Madinah dengan rangkaian-rangkaian yang lain-lain termasuk ziarah ke Raudhah, ziarah ke Gunung Uhud atau Jabal Uhud, ke kebun kurma dan yang lain-lain. Sampai 8 hari di sana selesai kita akan diajak oleh ketua kloter melakukan ibadah umroh. Umrohnya adalah umroh haji. Dan umroh haji itu kemarin sudah dimulai persiapannya dari hotel. Artinya di hotel kita sudah memakai pakaian ihram. Jam berapa Ustadz biasanya? Biasanya pagi sudah diinformasikan. Maka Bapak Ibu sudah siap pagi-pagi, pakaian semua sudah dikemas, kemudian yang di koper juga sudah dikemas pagi-pagi, sudah dikumpulkan, bahkan dari malam itu sudah diinformasikan, hingga pagi itu koper sudah diambil, kecuali koper yang ada di tangan masing-masing yang 7 kilo, serta yang tentengan yang lain-lain. Nah, kita akan berangkat dari hotel sudah menggunakan pakaian ihram. Saya ingatkan lagi, sebelum kita memakai pakaian ihram ada namanya sunnah mandi. Jadi kita mandi dulu. Mandinya adalah mandi untuk pelaksanaan ihram. Maka ada niatnya nawaitul ghusla sunnatal ihram lillahi ta'ala. Bagi ibu-ibu yang membawa ini, dibawa. Jadi langsung saya arahkan mana yang nak dibaca, yang lupa kaki diingatkan. Jadi ke setiap manasik dibawa ini Bapak Ibu. Jadi doanya sudah ada di sini. Maka ini lebih gampang. Maka kami unjuk yang model macam ini tidak payah malik-malik lagi kamu pencarian. Tinggal buka halaman 10 misalnya. Karena halaman 10 itu ada niat mandi ihram. Nawaitul ghusla sunnatal ihrami lillahi ta'ala. Jadi ini adalah sarana mempermudah kita. Pacak digantungkan, bukan untuk disimpan, nak dibaca. Jadi disimpan buruk baik dia kayak. Nah, jadi sudah ada halaman 10 nawaitul ghusla sunnatal ihram lillahi ta'ala. Setelah kita meninggalkan kota Madinah, nah di sini juga ada lanjutan halaman 11. Kita membaca doa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa la taj'alhu akhirul ahdi bi nabiyyika wa hutta auzari bi ziyaratihi wa ashibni fi safaris salama wa yassir ruju'i ila ahli wa watani saliman ya arhamar rahimin. Sudah ada artinya di situ. Inti doa ini, ya Allah, kita kepingin dengan bersalawat kepada Nabi bahwa kepengen lagi aku ziarah ke kota ini. Kalau aku tak baca, tolong anak cucuku ya Allah datangkan ke sini. Kan bagus doanya. Jadi sayang minta kita baca doanya. Kalau aku tak sempat lagi ya Allah, tolong anak cucuku datang ke negeri ke Madinah ini. Jadi ini adalah rangkaian buku doa yang sudah disederhanakan dan sudah bertahap perjalanan. Maka saya juga memberikan manasik ini Bapak Ibu sekalian dengan rangkaian perjalanan. Jadi tidak ada dipecah-pecah. Kalau hari ini sampai kita sudah Madinah berjalan, nah, kita akan lanjutkan perjalanan itu. Saya mengulang untuk bacaannya nanti menjadi PR di rumah. Bagi ibu-ibu, balik nyadap, badan larese, buka. Yang tadi, uji Ustadz yang mana doanya? Dibaca. Tad aku tak baca, maco bahasa Arab. Lado bahasa Indonesianya. Nawaitu ghusla sunnatal ihram. Ada tulisannya. Nah, ngatakan sampai sehari kau belum terkeluaruan, muka lagi belum. Nah, itu yang payah. Jadi balik ini dibuka, dijengok, jengok, diranapi, begoyor, dilancarkan walaupun tak apal. Begoyor dilancarkan walaupun tak apal. Karena kaget di situ kita tak naruh gawe lain kecuali berdoa itulah. Semayang, berdoa, berzikir pada Allah SWT.
Nah, saya melanjutkan bacaan yang perlu menjadi ingatan bagi ibu-ibu dari pertemuan kemarin adalah niat umroh. Ketika sampai setelah dari hotel kita diajak ke Bi'ir Ali atau Zulkhulaifah nama daerahnya, masjid, tempat mengambil mikot, mengambil niat. Maka setelah kita sholat sunnah 2 rakaat di masjid itu, lalu kemudian naik lagi ke bis masing-masing, maka di bis nanti insya Allah mutawib ataupun pembimbing akan membimbing Bapak Ibu meniatkan umroh. Jadi insya Allah dibimbing di situ pas di pucuk bis. Kita tunggu komplit dulu karena niat ini adalah rukun dari umroh, jangan sampai tidak diniatkan. Walaupun niat itu di dalam hati, tapi kalau dilapaskan menjadi mantap. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Pendek ya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat melaksanakan umroh dan berihram karena Allah Ta'ala. Itu artinya. Ada lagi labbaik Allahumma umratan. Boleh juga. Labbaik Allahumma umratan. Boleh. Atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, tak baca bahasa Arab. Sengaja aku berniat umroh dan mengharamkan terhadap apa yang diharamkan lillahi ta'ala. Masih panjang tak? Sengaja aku umroh lillahi ta'ala. Sudah. Tak baca lagi, berhenti. Paling pendek itulah. Sengaja aku umroh lillahi ta'ala. Sudah. Itu paling pendek. Nah, jadi penting Ustaz, penting. Karena niat ini adalah rukun dari perbuatan kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung niat. Naik kita ke bis. Apa tadi yang dibaca? Yang kita baca sepanjang perjalanan dari Madinah ke Mekah adalah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa tat artinya? Aku datang memenuhi panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Tiada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sungguh segala puji, nikmat dan segala kekuasaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Jadi ibu bapak, jamaah sekalian, inti kita membaca talbiyah itu adalah mengesahkan Allah. Kita mengakui bahwa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur Allah telah memanggil kita dan kita dapat memenuhi panggilan Allah. Maka kita jawab labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku telah memenuhi panggilanmu ya Allah. Ini panggilan yang dalam hidup yang kedua. Panggilan yang pertama sholat. Panggilan yang kedua ibadah haji. Panggilan yang ketiga mati. Iya. Nah, sebelum panggilan mati ini kita alhamdulillah sempat pacak dipanggil oleh Allah ke Mekah, kita datang. Beribu-ribu, berjuta-juta orang yang ingin datang ke sana tak punya kesempatan Bapak Ibu. Maka dalam kesempatan ini jangan pernah merasa menyesal ketika sudah diberikan kesempatan oleh Allah SWT. 26 tahun ke depan, naftar hari ini baru pacak pergi lagi. Amun nak naftar 26 tahun. Jadi ini adalah kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian. Mengorbankan waktu untuk manasik. Mengorbankan waktu dalam pekerjaan. Mengorbankan materi untuk biaya. Mengorbankan perasaan
kepada orang-orang yang barangkali yang tak akor, tapi kita terus akan melakukan ini. Itu semua adalah pengorbanan yang tidak sia-sia. Yakin semua itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan hal-hal yang menurut kita tidak, sesuatu yang tidak mungkin, kalau menurut Allah mungkin. Maka jangan pernah tidak yakin terhadap apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat karena Allah, insya Allah Allah yang akan menjamin, mengganti, memberikan yang terbaik untuk kita. Jangan lupa bahwa semuanya ini adalah dalam rangka untuk memberikan keimanan yang kuat kepada Allah SWT dalam bukti nyata. Ya, bukti nyata. Jadi ibadah haji ini bukti nyata. Kenapa dikatakan bukti nyata? Kalau kamu sanggup, kata Allah, maka lakukan itu. Sanggup apa? Badan kamu sehat, berangkat. Maka disebut istito'ah. Ada yang punya duit, tak baca berangkat, tak sehat. Ada yang punya waktu, sehat, cuma tak punya iman, tanda berangkat. Ada Ustaz, banyak, duit banyak, emas banyak, apalagi emas dan rarang. Lebih hitungan duit dia, tapi tak terpanggil Pak. Tak terpanggil, tak kepengen. Tak kepengen dia, lajulah ngatakan. Banyak alangan, banyak ketakutan. Tapi Bapak Ibu adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah untuk datang ke tanah suci, kota Mekah. Dan itu adalah miniatur dari akhirat sebetulnya. Nah, itulah dikatakan perjalanan suci, perjalanan yang membawa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mantapkan hati, kalau dalam keluarga ada yang kurang serembak, serembak-serembaklah. Terkait memang biaya banyak habis Ustadz, betul. Mayar tuh banyak. Kaki Ustadz kami kena sedekah pula, lah nak duit pula. Ustadz kami kaki nak beli oleh-oleh, lah nak duit pula. Iya tak kena ada balik tak mau oleh-oleh. Kalau katakan orang pergi haji ke mana, misalnya minimal air zam-zam, minimal itu minimal dari Mekah kan. Nah orang datang nak dinjo, ya artinya nak ngeluarkan duit. Kalau kita sanggup banyak-banyak, tak sanggup ya dikit baik. Jangan nak ngukur nak nyamuyurang. Lamun sanggup sedekah besar, sedekah. Lamun tak sanggup sedekah besar, kecian we. Ya. Kalau tak sedekah ni antat, nah kalau tak lemak pula. 4 col hilang jurang. Kemana ancap itu? Supaya sama dengan pergi nyadap katakan. Kalau lah tak lemak pula. Apa tak manfaatnya? Doa. Manfaat itu doa. Ketika kita bukan ngambok sebetulnya, ngajak orang, itu kita minta doa dan minta maaf. Intinya di situ. Jadi kalau kita nak menghadap kepada Allah, ini kepengen kita ini kan bersih. Kalau ada salah, kita minta dimaafkan. Ya, mohon maaf. Kita berharap panggilan yang kedua ini balik. Kan itu harapan kita. Cuma banyak orang yang dari panggilan kedua ini laju ke panggilan ketiga. Tak balik lagi. Banyak yang model itu. Makanya pergi sekali itu mintar sekali bahasa gitu. Nah mintar sekali ini harapannya nak balik. Cuma kalau tak balik, itulah siap. Tak naruh lagi sesalan ibaratnya. Lah selesai urusan kita di tanah air ketika menghadap tanah suci. Lalu kemudian kalau kembali alhamdulillah itu harapan. Masih ada kesempatan. Kalau tak kembali kita sudah siap menghadap kehadirat Allah SWT. Maka itu jurang pergi haji itu pecah pergi mati itu. Disitulah. Lamun dulu benar Pak Bu. Harapannya. Karena orang menganggap pergi haji dulu kan lama. Berbulan-bulan. Sekarang sama baik walaupun sebentar. Pergi haji itu naik pesawat itu kan 9 jam. Cuma malah naik pesawat itu mentak turun selesai. Mandi masih pacak mendarat. Alhamdulillah mandi tak mendarat-darat. Pucuk langit itu ada berputar-putar. Tak turun lagi ke bumi. Nah berarti kita sudah menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, itu kenapa kita kadang-kala ketika mau berangkat haji itu harus memiliki keluasan hati, kelapangan jiwa. Karena memang godaan-godaan itu banyak. Baik minal jin wan nas.
dari jin yang ada dalam diri kita ini, dari bangsa jin itu iblis, setan, ataupun dari manusianya sendiri, dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini harus punya kesabaran dalam menghadapi persoalan seperti ini. Serembak-serembak, kompak-kompak, kalau berjalan kebenaran berkanco dengan laki, dengan bini, pokoknya niat kita ini nak ibadah. Niatkan ibadah, semuanya apa yang kita korbankan, waktu, tenaga, duit, materi secara umum, itu adalah untuk Allah, lillahi ta'ala. Jangan hitung banyak dikitnya. Kalau ngitung banyak dikitnya, maka kita akan merasa kehilangan. Tapi ngitungnya kebutuhan. Memang dibutuhkan kita bayar. Memang dibutuhkan kita sampaikan, kita lakukan. Bahkan kalau bisa lebih. Misalnya kita nak sedekah di Mekah, nak berbaik dengan orang, itu saatnya. Jangan nunggu. Apa tak bedanya? Kalau misalnya kita di Mekah nak berbuat baik dibanding dengan di tanah air, semayang lagi lain. Semayang di Masjid Nabawi 1000 pahalanya dibanding dengan Baitur Rahman. Semayang di Mekah 1500 pahalanya. Nah, apalagi berbuat yang lain, sedekah di Tanjung Batu dengan sedekah di tanah suci, itu beda pahalanya. Karena dia tempat yang diagungkan, yang disucikan. Maka itu, Bapak Ibu, pelaksanaan pembayaran dam itu harus di tanah suci keperuntukannya. Walaupun sekarang mulai banyak bergeser ya, ada nggak kena mayar di Indonesia karena orang di Mekah lah tak katik lagi, yang miskin tak katik lagi lah, sugi kan orang Mekah tuh. Tapi itu tetap aturan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini yang harus kita mantapkan sebelum kita masuk kepada perkara-perkara tentang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Saya hari ini memang memberikan makna-makna yang mendalam tentang kajian-kajian selain dari manasik. Nah, yang kedua, nanti kita akan mulai memasuki kota Mekah, dan ketika memasuki kota Mekah di halaman 14 sudah ada apa doa yang nak kita baca. Allahumma haza haramuka wa amnunuka faharrim lahmi wa dami wa sya'ri wa bashari 'alan nar wa aminni min azabika yauma tab'asu ibadaka waj'alni min auliya'ik wa ahli ta'atik. Jadi doa masuk kota Mekah, ketika kita sudah sampai kota Mekah kita berdoa. Nah, lalu kemudian baru kita masuk lanjutan dari yang kemarin. Bapak Ibu, kemarin kita sampai ke aktivitas gawe sampai di kota Mekah. Pertama, turun dari bis, disambut di hotel. Akan disambut oleh petugas hotel, tempat pemondokan selama di Mekah, ya, selama di Mekah. Jadi tempat pemondokan selama di Mekah itu akan dapat di hotel. Ada berapa tempat? Nah, ada namanya Jarwal, ada namanya Raudhah, ada tak salah ada Shisah, ada 4 lokasi. Kira-kira lokasi itu kata kita sebut ya dusun lah barangkali kan. Dusun, kayak dusun A, dusun B, dusun C. Nah, itu nama tadi Raudhah kampungnya. Lalu kemudian Shisah, Jarwal. Nah, tergantung kita dapat di mana. Nah, masalah tempat memang tergantung jarak. Ada yang dekat dengan kota, dengan Masjid Haram, ada yang cukup jauh dengan Masjid Haram. Berapa jarak yang terdekat? Kira-kira yang terdekat itu 1,5 kilo. Itulah yang paling terdekat. Ada yang berjarak 3 kilo dari Masjid Haram. Ada yang berjarak 4 kilo lebih. Jadi kita belum tahu dapat di mana. Tapi kalau dulu syarikahnya itu ada 2, kebiasaan kita dapat di tengah-tengah, jarang dapat yang jauhnian. Yang di tengah-tengah itu sekitar 2 kiloan. Sekitar 2 kilo dari Masjid Haram. Alang kejauhnya tak, mana kita nak semayang. Nah, Bapak Ibu, kalau dari hotel tempat pemondokan kita itu ada namanya base. Base ini 24 jam. Tak berhenti-henti. Namanya bis sholawat.
Jadi bis sholawat itu tak mayar. Cukup mayarnya dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kira-kira itu kena orang Arab tuh. Gratis dia untuk jamaah haji selama musim haji. Berkeliling terus. Dia akan lewat di depan hotel kita sepanjang malam, sepanjang hari. Apalagi di jam-jam kita nak semayang. Jadi jamaah-jamaah sekalian, walaupun dapat misalnya kaki kita, tempat kita, hotel kita 2 kilo atau 3 kilo, maka masalah transportasi aman. Itu aman, tertib, jalurnya lancar. Karena lah dibuat utaranya tak bertemu. Lain pergi, lain balik. Nah, yang perlu diperhatikan saat pergi dari hotel, itu bisnya hampir seluruh bis yang melintasi di depan hotel kita, itu pasti ke masjid. Artinya pasti ke Masjid Haram. Pasti. Kecuali yang di seberang jalan kita. Lalu yang di persis ke arah ke Masjid Haram, nah kita naik bis mana baik itu ke Masjid Haram. Tapi lebih aman pilih yang memang jalur kita. Tetapi kalau dari Masjid Haram, nah ini yang nak perlu hati-hati. Jangan basing naik bis. Misal kita dapat bis jalur 6. Maka Bapak Ibu jangan naik jalur 7. Kapan jalur 6 itu akan sampai ke Tanjung Batu. Tapi kamu naik jalur 7 sampainya ke Tanjung Raja. Lain arahnya. Ujung apa Pak Samu Tanjung lain ujung. Yang ke Tanjung Raja aku nak ke Tanjung Batu. Karena salah naik bis. Jadi waktu dari Masjid Haram jangan sampai salah naik bis. Kenangkan nomornya misalnya berapa kaki. Kemudian chat base-nya lain. Dan tulisannya besar. Jangan basing naik. Karena itulah base itu akan lewat pas di depan hotel kita. Berhenti kita. Kenangkan dulu hotelnya itu. Mana cirinya. Lagi pertama. Itu akan selalu dibimbing. Diajak. Dinjuk tahu. Insya Allah sehari 2 hari apal. Kapan 3 hari nak ninggalkan pembimbing sudah. Lah baca seorang. Tak lagi nak bertanya lagi. Kapan jengok mana bibi anu? Oh lah pergi tak kata lah lihai dia. Kapan 3 hari rasaku pak itu. Cuma sebagusnya tetap rombongan. Tetap rombongan. Jangan dewe-dewean. Apalagi orang betino. Jadi rombongan. Tak boleh tak rombongan sama kami betino boleh. Jadi cuma menpaca ada jantannya. Jadi itu aman, tetap aman. Tidak masalah. Saya yakin. Jangan ada rasa ketakutan. Kalau masuk kota Mekah itu jangan ada rasa ketakutan. Karena keamanan insya Allah sudah dijaga oleh Allah SWT. Tapi tergantung kita. Kehati-hatian kita. Wa amanahum min qaum. Itu janji Allah. Jadi. Li'ila fi Quraisyin. Ila fihim. Rihlatas syita'i wassaib. Fal ya'budu rabba hazal bait. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min qaum. Jadi kalau masuk kota Mekah itu. Insya Allah aman. Ada tulah pertolongan dari Allah SWT. Nah, saya lanjut Bapak Ibu. Setelah kita turun dari bis, masuk menerima pembagian kamar berdasarkan jenis kelamin. Sama pecah kita di Madinah dapat kamar yang lanang dengan lanang, yang betino dengan betino. Cuma bedanya apa Tad? Kamar yang ada di hotel di Madinah dengan di hotel Mekah. Kalau di Madinah agak lebih kecil hotelnya. Kalau ketinggiannya tak ada tinggi nian. Kalau di Madinah tak tinggi nian. Cuma kapan di Mekah sampai 25 lantai. Apa yang nak diperhatikan? Pertama, ketika di hotel itu, ibu-ibu, bapak-bapak, mak mano cara nak masuk kamar? Pasti nak melewati lift. Nah, bagi ibu-ibu yang tak pacak berpicitan dengan lift itu berkanco. Jangan basing picit terpicit 22 tercelangkit pojok langit situ kamu. Padahal kamar kamu nomor 4. Nah, kata kedalang tingginya. 24 lantai sampai 25. Kalau di daerah Raudhah itu
Itu rata-rata 20 lantai ke atas. Nah, kita di dalam itu, dalam hotel itu, kloternya banyak. Misalnya lantai 1, lantai 3, kloter 3. 4, 5, 6, kloter 7. Itu dari kabupaten yang berbeda. Satu hotel ketemu. Yang kembali saya ingin sampaikan, untuk ke kamar itu harus melewati lift. Nah, lift tadi, nah itu dilihat. Jadi ibaratnya dia banyak nih. Ada berbaris 6, 7 yang untuk naik. Kita nunggu lift itu. Nah, jangan sampai salah micitnya. Misalnya lantai kita lantai 6, picit 6. Nah, jadi dia kaget ke 6, keluar ke 6, kenangkan. Nah, itu insya Allah pacak, insya Allah pacak. Tak perlu nak ditakuti. Tak pacak milu orang. Ibu-ibu yang muda banyak nah. Alhamdulillah tahun ini yang tua-tuanian tak banyak. Tak banyak. Jadi artinya masih banyak yang pacak diikuti. Cuma bedanya tak pengalaman. Walaupun muda tapi belum berpengalaman. Nah, jadi masih tetap harus sama-sama. Nah, kemudian setelah dapat kamar, kita sampai ke Mekah dari bis tadi. Bapak Ibu, ingat kita sedang ihram. Ya, kita sudah mengambil ihram. Nah, dijaga jangan sampai masuk ke kamar. Karena lah sampai ke kamar nelentang, ingat kalau lemak kasun tuh nyampakkan awak di kasur. Segala baju dikucili. Ihram tadi. Batal ihram kamu. Tetap tutup. Kalau nak ke kamar mandi, dewek-dewekan. Yang betino, Ustadz, walaupun terbuka sama betino, tak jadi. Maka kamu nak ke kamar mandi, nak berbukaan, sedewekan dulu. Begilir. Nak buang air besar, air kecil, nak uduk lagi, maka begilir. Insya Allah satu kamar itu paling banyak 6 orang. Mungkin ada yang 4, ada yang 5, tergantung kamarnya kayak. Kalau kamarnya kecil mungkin ada belimo. Tapi rata-rata ada yang benam. Yang panjang nian ada benam. Kalau yang kecil 4. Itu tergantung gaji dapatnya. Tapi itu sesuai ada tempat tidur masing-masing. Berbaris. Dapat galau tempat tidurnya. Lalu Bapak Ibu, setelah dapat kamar, tas kecil kita masukkan. Nah, di situ kamu nak istirahat-istirahat. Ikuti arahan dari pembimbing. Misalnya kata pembimbing, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan tawaf 1 jam lagi. Kan? 1 jam lagi. Berarti ada waktu kita istirahat. Kalau seandainya di waktu jam makan, maka akan dibagikan makan dulu. Tapi ingat, kita sedang ihram. Itu baik, yang perlu diingat. Jam makan dulu, kita makan. Jaga. Kalau misalnya seandainya datang kita belum sholat isya, maka sholat isya lah dulu di hotel. Sholatlah isya dulu di hotel. Misalnya kalau kita dari Madinah jam 9, jam 10, pasti malam kita dapatnya. Kita datang belum sembahyang isya, belum sembahyang maghrib. Maka kita sholat maghrib dan isya di hotel. Kalau waktunya adalah belum dilaksanakan umroh lanjutan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi kalau seandainya itu agak lama, maka kita sholatlah dulu maghrib dan isya dengan dijamak takhir ke isya. Sholat maghribnya tetap 3 rakaat, ya, karena dilakukan di isya. Sholat isyanya buat 2 rakaat baik, artinya sholat isyanya dikosor. Walaupun waktunya banyak, Tad. Iya, karena kita dalam keadaan musafir di situ. Tetap diperbolehkan, bahkan lebih dianjurkan. Itu kosor baik semayangnya. Kosor, maka nilainya tidak akan berkurang, maka lebih bertambah. Itu teknisnya baik. Itu kemuliaan bagi orang yang pergi haji. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi itu tata caranya. Datang kita ke hotel di Mekah, taslah dimasukkan. Kalau nak buang air kecil, air besar silakan. Hati-hati dengan ihram, hati-hati dengan najis. Selesai tunggu. Kalau kata pembimbing, kita akan segera melaksanakan tawaf.
Kan kita baru ihram, belum kita nih umroh. Tawaf, sa'i. Nah, kita akan merayakan tawaf. Silakan Bapak Ibu turun ke tempat berkumpul. Biasanya tempat berkumpul itu adalah di lantai paling bawah. Jadi di resepsionis atau dekat ya tempat berkumpul itu ditunggu di situ. Nah, setiap ketua kelompok, ketua regu akan ngecek lah kumpul belum. Yang sekamar cek, Ayu tadi mana, bibi ini mana, adik tadi mana, kakak ini mana, mamang tadi mana, wak tadi mana. Lah cukup informasikan, baru kita naik bis. Naik bis, bisnya bis selawat tadi menuju Masjidil Haram. Untuk apa Ustaz? Untuk melaksanakan umroh haji. Jadi umroh haji kita akan laksanakan. Sampai ke Masjidil Haram, saat sampai Masjidil Haram ditanya lagi, kami nanya lagi, ada yang batal? Nah, karena nak tawaf kan harus wudu. Kalau ada yang batal, kami mampirkan di WC yang terdekat sebelum kita mengambil posisi untuk masuk ke Ka'bah. Jadi kita masuk ke Ka'bah. Nah, Bapak Ibu jangan berharap kalau seandainya kita tawaf umrah ini sekaligus tawaf kudum, kita tawaf kudum, tawaf umrah itu sama. Jadi katakan kapan kita nak tawaf kudumnya, tawaf selamat datangnya, tawaf umrah itulah sekaligus dia. Jadi jangan bertanya lagi. Misalnya, nah aku belumlah tawaf kudum, lah diajak tawaf umrah, lah tawaf umrah itulah tawaf kudum sekaligus. Karena kita langsung umroh. Tawaf kudum itu bagi orang yang tidak mau sekalian umroh, maka dia tawaf kudum. Tapi kalau dia sudah langsung umroh, maka tawaf umroh itu adalah tawaf kudum. Arti tawaf kudum itu tawaf selamat datang. Kita baru datang langsung tawaf, dan itulah tawafnya. Maka Bapak Ibu yang batal disuruh wudhu dulu, lah siap segala wudhu, baru mulai kita masuk ke Masjidil Haram dan menuju tempat bertawaf. Boleh jadi kita dapat misalnya agak lumayan sepi, kita ke bawah. Artinya persis ke dekat Ka'bah. Tapi kalaupun rame, tidak memungkinkan, kita mungkin di lantai keduanya. Agak jauh dikit, tak ada parak Ka'bah. Uji kamutan menpacak parak Ka'bah nian, menpacak, menaku kuajak kamu parak Ka'bah nian. Cuma jangan megang Ka'bah. Lagi malah terjenguk Ka'bah lah, aju bergantung Ka'bah. Jangan dulu. Karena kamu sedang umroh dan di situ ihram. Ihram umroh itu tak boleh ada minyak wangi. Di Ka'bah tuh banyak minyak wangi, tempel-tempel tuh. Salah satu pendapat ngerinya kamu minyak wangi itu kamu polet-polet ke. Karena minyak wangi harum nian di situ. Karena minyak wanginya asli yang di sampai situ. Tapi memang tidak semudah itu. Tapi siapa tahu rezeki kita. Karena kalau kita dapat kloter di awal, berangkatnya di musim haji awal itu agak sepi masih. Belum banyak yang datang perputarannya. Jadi Bapak Ibu, yang jelas kita harus ngikutin aturan. Dapat dibawa, alhamdulillah dekat. Dapat tidak dibawa juga di pucuknya tidak apa-apa. Kage giliran berikutnya masih banyak. Bukan itulah hari yang pertama. Panjang waktu kita. Tawaf memulai dengan niat. Nah, tawaf ini sudah wudhu, lalu kemudian dengan niat. Nah, niat dari tawaf tentu ini nanti akan kita lanjutkan. Tapi ada beberapa hal persiapan tawaf yang harus kita ketahui. Pertama, tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad, diakhiri Hajar Aswad. Jadi batu hitam, pojok ada Hajar Aswad. Kalau kamu nyengok ke Ka'bahnya, Ka'bah sebelah kiri kita, ada bucunya Hajar Aswad. Kapan kamu nyengok ke kanan, cari lampu warna hijau. Berarti kamu sedang di barisan garis star.
Kalau belum sampai, jangan mulai dulu. Walaupun yang di depan lah mulai. Bismillahi wallahu akbar. Ujian depan. Ya, dengar kabar dulu karena kamu belum sampai ke garis. Belum sampai ke garis. Misalnya Pak ini. Kaki kan kita praktek kaki. Nah, ini kan garisnya. Kalau garisnya ini itu Ka'bah, kemudian Hajar Aswad sebelah kiri. Kapan ke kanannya situ? Itu ada lampu hijau di pucuk itu kayak ada lampu hijau. Nah, lalu kemudian ini garis star namanya. Kan pimpinan kan ngomong, Bapak Ibu ujung belakang misalnya. Kita mulai niat. Nah, pasang niat, sengaja aku bertawaf karena Allah Ta'ala. Niatnya macam itu baik. Nawaitu tawaf lillahi ta'ala. Nak ditambahi, sengaja aku bertawaf dengan 7 putaran lillahi ta'ala. Sampai dalam hati kita. Bismillahi wallahu akbar. Atau bismillahi Allahu akbar. Tangan ditempelkan jarak jauh. Badan menyerong pecah ini ke Ka'bah. Bismillahi wallahu akbar. Arahkan ke Hajar Aswad. Baru kecup. Nah. Jadi bukan kisbai cak budak bakari. Kalau baik itu kisbai. Nah, kalau istilam, ini namanya istilam. Seolah-olah batu itu didekatkan kita yang nyium. Nah, itu. Bukan itu terbalik. Nah, jadi batu menghadap Bismillahi Allahu Akbar. Nah, kapan mengucapkannya? Kita lah sampai ke garis itu. Kalau kita masih di belakang sini, oranglah mulai, jangan milu-milu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di sini belum. Kaget lah sampai ke garis giliran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baru 1 putaran. Sampainya mana? Ketemu sini lagi. Nah, dalam putaran itulah yang disebut 7 putaran. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini pertama harus niat tawaf dan tidak ada tujuan lain selain tawaf. Yang kedua, suci dari hadas besar dan kecil, suci dari najis, badan, pakaian, dan tempat. Maka tadi dijago ihramnya tadi. Menutup aurat. Nah, menutup aurat. Jangan karena nak berjalan dibukakan, mbak ditarik sebelah. Ya, ibu-ibu juga auratnya dihati-hatikan, rambut ya, rambutnya jangan sampai keluar. Nah, auratnya. Lalu kemudian memulai tawaf dari Hajar Aswad. Dari Hajar Aswad tadi sudah start mulai dilaksanakan 7 putaran dengan yakin. Artinya ngitung juga kamu. Secara pribadi ngitung walaupun milui. 1 sampai yotep, 1 juga kamu kan. Terus 2, milu ngitung mulu kamu tuh. Nah, itu artinya dengan meyakinkan itu. Untuk apa? Bapak Ibu melu ngitung. Kalau terjadi Bapak Ibu batal, Ibu Bapak tahu hitungannya. Misalnya sampai 3 tuh ditekentut. 3 berarti tekentut sampai. Tar keempat berjalan tekentut, berarti 3 lah sudah. Maka Ibu harus wudu. Bapak harus wudu. Sampai mana? Sampai baru 3 putaran. Nah, kaji lanjut putaran keempat, kelima, keenam, ketujuh. Maka itu harus diingat putarannya. Jangan milih orang baik. Kaget misalnya aku tanya kapan sudah. Bapak Ibu sudah tawaf? Sudah? Cukup 7 putaran? Cukup Tat. Siapa yang kentut? Aku Tat kentut. Batal Tat aku tadi. Cuma aku tadi tak tahan kapan keluar lagi hilang. Milih dulu. Benar. Jadi jangan keluar dulu. Miluilah dulu. Kaget setelah itu aku ketanya, siapa yang batal? Jujur baik, tak ada malu. Mengatakan aku tak batal, cuma kemaluan nak ngaku. Wah, haji kamu tak sah dari kemaluan tadi. Jadi aku batal lah tadi kentut. Cuma putaran tadi, putaran kelima. Nah itu gunanya, tahu kamu putarannya. Pas kena makulah kentut, berarti tinggal 2 lagi. Jadi Bapak Ibu tinggal ngulang 2 lagi. Kalau kaget kami petugasnya banyak, akan koordinasi yang tinggal yang tadi
itu akan dibawa oleh petugas. Tolong mencukup kaki. Mudah-mudahan dapat kanco yang akor aku tuh. Jadi pacak gau itu pacak berjalan galau. Tolong kau melanjutkan, aku bawa terus. Nah, jadi yang dia ini melanjutkan kaki, dia nyusul ketemu di sa'i, di Sofa dan Marwah. Jadi Bapak Ibu, itu yang harus diperhatikan. Tawaf dilakukan dalam Masjid Haram, betul. Tawaf harus dilakukan di luar Ka'bah dan di luar Hijr Ismail. Selama mengerjakan tawaf, Ka'bah harus berada sebelah kiri orang yang bertawaf, berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi kita mutarnya ke kiri, bukan ke kanan. Nah, ini. Di sebelah kiri kita adalah Ka'bah. Sebelah kanan kita bahu dibuka, orang jantan. Pakaian ihramnya bahunya dibuka. Ya, jadi yang kemarin, jadi yang sebelumnya pakaian kita sudah praktek bahunya dibuka sehingga posisinya berada di kanan ya. Nah ini. Nah, jadi ini saat kita tawaf harus seperti ini. Kanannya dibuka, ininya ditutup. Jadi di bawah ketiak selempangannya nih. Tapi ini cuma untuk tawaf Kapan sudah tawaf, sa'i boleh lagi cak iko. Ditutupkan lagi, boleh, diselimutkan lagi. Takut masuk angin. Nah, iko pas tawaf tawaf harus dibuka. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu tak naruh beda, sama baik. Cuma ibu-ibu tak boleh pakai cadar, ya, tak boleh pakai cadar. Saya kembali lagi, ibu bapak sekalian, kepada manasik yang kita lanjutkan tentang. Nah, beberapa hal ya. Ini sebelum saya praktekkan dulu. Nanti setelah ini saya praktekkan bacaan-bacanya. Tawaf itu ada badal Ustaz. Bagi orang yang sakit berat atau ma'dub. Menurut Imam Syihab Ar-Ramli, itu orang itu pacak dibadalkan. Tawaf itu. Tapi mudah-mudahan saya berharap sehat semua. Bagi jamaah sakit berat, anak masih kecil juga pacak. Wanita yang tiba-tiba haid, belum tawaf ifadah, yang tidak mungkin dapat menetap di Mekah selama haid, maka mewakilkan kepada orang lain boleh. Ini tawafnya tawaf ifadah. Kaki kita tawaf lagi setelah haji. Nah, tawaf yang ini yang maksud tawaf yang pacak dibadalkan itu. Karena kapan tak dibadalkan, ditinggalkan orang nak balik. Nah, kaki kita belajar lagi. Ini sebagai pengingat baik. Menggabungkan tawaf ifadah dengan wada. Nah, ini yang saya sebut. Menggabungkan tawaf ifadah dengan tawaf wada. Itulah yang kita lakukan. Jadi kita tawaf wada, tawaf ifadah kita gabungkan, tawaf kudum dengan tawaf umrah juga digabungkan. Itu teknis yang sudah kita lakukan. Nah, sekarang Bapak Ibu kembali kepada bacaan. Nah, bacaan ya. Jadi ketika kita tawaf, setelah tadi di putaran pertama, nah di buku ini ada juga. Ada doa setiap tawaf. Bismillah halaman 18. Bismillahi Allahu Akbar. Halaman 18. Itu memulai tawaf. Doa tawaf putaran pertama panjang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimata fid din wad dunya wal akhirah wal fauza bil jannati wan najata minan nar. Putaran pertama. Sampai di mana Ustaz? Putaran itu, putaran pertama sampai kepada rukun yamani. Yang mana Ustaz rukun yamani? Ada 4 bucu.
Ika mulai dari Hajar Aswad. Setelah Hajar Aswad namanya Multazam. Yang ada pintu Ka'bah itu Multazam namanya. Di belakangnya ada makam Ibrahim. Pecak sangkar burung. Nah, itu Multazam. Sebelahnya terus belah situ rukun Iraqi, sebelah lagi rukun Yamani. Kira-kira bucu ataupun ujungnya itu sekok lagi nak sampai lagi mutar kepada Hajar Aswad. Nah, disitulah disebut dengan namanya rukun Yamani. Yang dibaca apa Ustaz? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbana ya rabbal alamin. Sampailah tadi kita habis masuk putaran, masuk garis, balikin lagi. Tap ngadap badan sebelah. Bismillahi Allahu Akbar. Masuk putaran kedua. Doanya lain pula. Mana dibaca. Nah, di sini kan ada nih. Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah. Masuk kedua, Allahumma inna hadzal baita baitukal haram. Wa haramuka wal amnu amnunuka wal abda abduka wa ana abduka. Tan aku tak hafal. Singkat cerita. Tak hafal. Baca yang lain. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi setelah tadi istilam Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Sampailah di ujung, lah nak sampai lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbana ya rabbal alamin. Tapi setelah kita istilam, maka kita membaca di depan pintu Ka'bah tadi ada juga yang diajarkan Nabi, yaitu Allah bacaannya di ayat surat Al-Kahfi. Ada di sini, ada enggak di sini? Oh, nah ada kata di sini. Jadi surat Al-Kahfi itu yang wazahaqal batila innal batila kana zahuqa. Jadi itu salah satu sunnah yang dibacakan. Itu setelah kita istilam dan masuk kepada di depannya makam Ibrahim. Dan insya Allah nanti akan diingatkan terus, dibimbing terus. Jadi supaya kamu melancarkannya, dilancarkan bacaan-bacaan itu. Sampai 7 putaran selesai. Jadi tawaf sampai 7 putaran selesai, maka kita akan melakukan sa'i. Tapi sebelum sa'i, Bapak Ibu sekalian, kita akan mundur setelah 7 kali terakhir, habis 6 sampai 7, mundur ke belakang makam Ibrahim, yaitu pecak sangkar burung di depan Multazam. Mundur di situ, menghadap kepada Ka'bah, lalu berdoa dengan doa melihat Ka'bah. Ada sudah di sini, cari baik. Doa melihat Ka'bah, doa di situ. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah nih, Allahumma zid hazal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid min syarafahu wa karramahu mimman hajjahu awi tamara tasyrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Itu yang kita baca kan. Setelah kita sholat sunnah, ya sholat sunnah itu kita sholat sunnah tawaf, ngadap ke kiblat tadi, berdoa melihat Ka'bah. Nah di situ berdoa Pak, berdoalah. Itu berdoa pertama kali kamu menatap Ka'bah sampai hari. Ya Allah, ini keagunganmu ya Allah. Berdoa minta ampun. Mulai di situ Pak. Kami berikan waktu. Tidak ada buru-buru kita nasai. Itu kan kerinduan. Melepas rindu bahasa gitu. Kami tunggu itu. Oh, beristighfar pada Allah. Karena baru nak memulai kami ini.
Minta ampun dengan Allah. Ya Allah, banyak dosaku selama ini. Mulai dari kecil ke bujang sampai ke tua ini. Aman nak dihitung banyak. Ya Allah, dosa. Mulai mengadu kepada Allah. Ngadu kepada Allah. Mudahkan aku dalam urusan berhaji ini ya Allah. Berikan segala macam kemudahan yang ingin ku dapat. Jadikan haji yang mabrur. Tatap di situ, renungkan ketika saat itu. Lalu Bapak Ibu memintalah kepada Allah saat itu. Maka setelah itu kita diajak untuk sunnah yang kedua. Apa? Minum air zam-zam. Jadi sebelum kita sa'i, kita diajak minum air zam-zam. Air zam-zam sudah siap di pinggir itu. Sambil jalan menuju Sopa, Bukit Sopa, maka kita minum air zam-zam. Di Bukit Sopa nanti akan ada juga air zam-zam. Di pertengahan jalan antara Sopa dan Marwah ada air zam-zam. Jadi yang tidak sempat kaki di situ minum, tapi insya Allah sempat. Karena kami akan berikan waktu. Jangan sampai ada yang tidak terkarung. Pokoknya lamun meloi barisan, meloi instruksi, sampai selesai kami tunggu. Baru berjalan lagi. Jadi ikuti apa yang menjadi instruksi. Nah Bapak Ibu, sebetulnya disinilah letak KBIH itu, disitulah sebetulnya. Ya, uji kamu misalnya nak mandiri, ya memang iya pacar. Cuma disitulah letak KBIH itu. Yang KBIH tadi dia sanggup nunggui kamu, sanggup. Kapan belum komplit, tak berlari dia, ditunggui, diajai, ditunjuk tahu. Cuma yang bertugas tadi kamu nak ngiring tak ngiring, pokoknya berjalan. Yang tadi yang rombongan utama tadi. Kita ini kan satu kloter, kaki yang bergerak. Cuma yang kloter ada KBIH, dia akan mengayomi orang yang di dalam KBIH-nya. Itu akan tinggalkan itu. Ya barisannya, grupnya, kelompoknya. Nah disitulah bedanya dengan yang tak ber-KBIH itu di situ sebetulnya. Kalau memang yang mandiri misalnya ada yang ya alhamdulillah tak pacak gitu anu. Tapi disitulah letaknya itu perbedaannya kaki. Ya. Jadi kalau selama ini mengatakan anu kan lemak tak ber-KBIH kan, nah supaya paham di situ, kan letaknya. Kaki dibuktikanlah, dilihat ya, supaya jangan ada prasangka yang salah. Apa bedanya dan apa yang ada, apa yang tidak ada di situ. Bapak Ibu, itu yang kita lakukan ya. Allah mazid. Setelah itu kita minum, kita akan sa'i. Rangkaian yang kedua umroh. Tawaf sudah, lasa galo, yang ketinggalan tadilah dibenarkan galo, lah kompak, kita sa'i. Ketika sa'i, maka kita akan memulai sa'i dengan niat. Nah sa'i dengan niat, satu, sa'i adalah berjalan dari Bukit Sopa dan Bukit Marwah. Jauh ke apa tad? Dari Ka'bah, Parak, sebelahan baik. Tak jauh. Jadi dia Parak, sebelahan baik. Nah di Bukit Sopa, nah di sini ada nih. Jadi doa tawaf putaran ketujuh, usolli sunatan tawaf juga ada di sini. Lanjutan tadi urutannya. Setelah tawaf juga ada doanya. Minum air zam-zam ada doanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Waktu kita minum air zam-zam tadi, tambahkan, ya Allah aku punya penyakit mah, waraskan ya Allah. Ya Allah aku punya penyakit buntu. Waraskan ya Allah. Ya Allah aku punya penyakit pelit, tanda ngenjuk orang. Rasa sayang terus, kapan nak berbuat baik, jauhkan ya Allah sifat itu. Itu penyakit Pak, penyakit lahir batin, penyakit. Ya Allah aku punya penyakit sombong, kapan punya dikit orang lain ku anggap remeh. Ya Allah jauhkan sifat itu dari aku. Maka dia akan dilunturkan melalui minum air zam-zam itu. Bersih hati kita, bersih jiwa kita. Jadi air zam-zam itu syifaan likulli dawa. Ini maka doa sini kan. Dia akan menyembuhkan dari segala bentuk penyakit rohani dan jasmani kita. Tergantung kata Nabi, bagaimana niat kamu maka dia akan berfungsi sebagai niat yang kamu tanamkan. Itulah salah satu kemukjizatan yang ada di
air zam-zam itu. Tergantung dari niat. Bahkan air zam-zam itu Bapak Ibu bisa mengenyangkan. Kenyang gitu. Tak makan seharian kalau minum zam-zam masih kuat badan kita. Dan itu bukan saja sekadar keyakinan. Secara logika masuk akal. Karena air zam-zam itu mineralnya paling tinggi di dunia. Tak naruh air yang lebih tinggi dari air zam-zam itu mineralnya. Dia paling tinggi. Jadi wajar kalau diminum dia mengenyangkan dan menambah daya tahan tubuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Nah setelah itu baru kita masuk saat melambaikan tangan pada Ka'bah. Saat kita ke Bukit Sofa, kita mulai. Di Bukit Sofa di sini halaman 30. Nah di Bukit Sofa kita akan memulai dengan niat. Nawaitu, nah di sini 7 niat. Nawaitu sa'i, bahasa Arabnya. Nah disebutkan 7 kali, boleh. Tak baca Ustaz. Di sini ada niatnya, nanti ditambahkan dengan bacanya. Sengaja aku bersa'i karena Allah Ta'ala. Jadilah itu. Pokoknya setiap awal gawe itu ada niat. Sengaja aku bersa'i karena Allah Ta'ala. Sudah. Lalu menghadap ke kiblat. Nah kiblatnya mana? Misalnya ini Bukit Sofa. Belah kiri Bukit Sofanya itu kaki. Kapan kita datang? Kiblatnya agak ke belah kanan. Kita ngadap ke kiblat dulu. Tempat kita tadi. Ke Ka'bah tadi. Nah kita ngadap ke kiblat. Nawaitu sa'i lillahi ta'ala. Atau sengaja aku bersa'i karena Allah Ta'ala. Sudah. Yang kita baca di sini ada tulisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar ala ma hadana alhamdulillah ala ma aulana. La ilaha illa wahda la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anjaza wa'dahu wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin. Walau karihal kafirun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masuk. Sudah. Itu yang kita ngadap kiblat tadi kan? Sambil bergerak menuju memulai dari Bukit Sofa dan Marwah. Dari Bukit Sofa kita berjalan. Saat menaiki Sofa dan Marwah, maka kita akan membacakan Innas Sofa wal Marwata min sya'airillah. Paman hajjal baita awi tamaro fala junaha alai ayat tawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Tolong dihafalkan. Jadi tolong dihafalkan. Yang ini yang ku garis bawahi tolong dihafalkan. Jadi innas sofa wal marwata min sya'airillah. Paman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Kaki sampai ke lampu hijau yang di pucuk, maka bacaannya berubah lagi. Nah, sebelum sampai lampu hijau, maka pergerakan-pergerakan ini berbeda. Kalau mulai dari Bukit Sofa, kita berjalan biasa. Berjalan biasa, melangkah biasa. Sampai ke lampu hijau, khusus bapak-bapak. Ibu-ibu tak usah. Lari-lari kecil. Lari-lari kecil, ecek-ecek begini. Ya, bergerak nian. Kalau berjalan kan mbak itu. Yang sehat, yang tak sehat berjalan be. Jari kecil tabletot lagi. Nah, lari kecil. Jadi lari kecil itu langkah berlari tapi lambat. Yang dibaca Rabbi ufir warham wa'fu wa taqarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam. Allahumma ufir warham innaka antal azzu wa akram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini sama-sama gitu. Sama-sama. Rabbi ufir warham wa'fu wa taqarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam.
Allahumma ufir warham innaka antal azzul akram Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, sampai di Bukit Marwah halaman 33 yang kita baca, Allahumma rabbana taqabbal minna wa afina wa afu anna wa ala ta'atika wa syukrika a'inna wa ala ghairika la takilna wa alal iman wal islam wa alal iman wal islamil kamil jami'an tawaffana wa anta radin anna. Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abadan ma abqaitani wa arhamni anta atakallam malam yakni warzuqni husnan nazar bima yuriduka anni ya arhamar rahimin. Ini yang lengkap semua di doa ini. Jadi bapak-bapak nanti baca sambil berjalan tuh lah bacanya. Sambil berjalan tuh lah bacanya. Maka dibuat seperti ini untuk menggampangkan. Akulah paham, kalau nak ngapal tak akan hafal. Tak akan hafal. Nah, makanya dibuat yang semudah ini, segampang ini sambil jalan, ya. Ngapalkan budak di rumah lagi lah tak apal lagi. Pak salah namo. Apalagi nak ngapal ke doa panjang. Jadi lebih selamat diberikan teks bacaan. Bapak Ibu, sopa dimulai berakhir di Marwah. Itu hitungannya sekali. Sopa, Marwah sekali. Balik lagi Marwah, sopa 2 kali. Cara ngitungnya apa itu? Jadi sopa, Marwah sekali. Marwah ke sopa 2 kali. Sopa lagi ke Marwah 3, 4, 5, 6, 7. Berarti berakhir di Marwah. Berakhir di Marwah 7 kali. Sudah cukup. Maka setelah 7 kali kita akan melakukan tahallul. Nah, tahallul ya. Nah, ini doanya tadi. Nah, tahallul. Jadilah selesai, kita berdoa, tutup doa. Setelah tawaf kita berdoa kepada Allah SWT, maka kita bertahallul, memotong rambut. Jadi memotong rambut, mencukur atau menggundulkan. Kalau bagi ibu-ibu motong ujung rambut. Umpama siapa yang nak motongnya. Kalau ada kita menemukan jamaah yang sudah memotong, maka kita minta jamaah itu duluan. Tolong yuk kamu yang sudah, tolong potongkan aku. Baru motongkan orang berikutnya. Cuma kalau tak naruh nian orang yang pecah tertolong, walaupun kita belum potong juga tak masalah. Cuma abdolnya yang motong adalah orang yang sudah bertahallul. Itu caranya tuh. Jadi kalau tak nemukan orang yang cuma rasukut pasti adalah. Tak berhenti orang bertahallul di situ tuh. Di bucu itu. Salah satu mengingatkan kita, kalau yang tadi di dalam tasnya tadi, lado gunting kecil bawa. Ada gunting kecil kan di dalam tasnya tadi dibawa. Nah itu pacak untuk bertahallul. Sebab ada juga kaki yang di situ cuma sekarang agak susah karena memang tak banyak orang pacak masuk kota Mekah tuh. Karena aturan yang kalau dulu ada yang ngambil upah netak rambut itu, ada ngambil upah. Kita sama jamaah itulah. Nah, itu tajaan. Cuma karena kita banyak, maka disiapkan. Maka insya Allah nanti kami ingin mengingatkan terus. Ngapa nak siap macam itu? Supaya cepat, jangan bertungguan. Kapan kita gunting sekok orang 70, tahulah kamu. Kita orang 70-an kan, 72 kita di KBIH kita nih. 72, 71. Termasuk kami 73 dengan petugas gitu. Nah, menggunting sekok, iyalah mau bertungguan. Ya, memang ada 3, ada 4. Nah, udah dapat cepat kan. Kalau sudah selesai tahallul, maka tahallul yang pertama ini, Bapak Ibu, terutama Bapak, jangan botak dulu. Biarlah dulu, jangan botak dulu. Ini kan baru sekali tahallul gitu nih. Tahallul umroh namanya. Jadi tahallul umroh yang
pertama. Biarlah dipotong dikit dulu. Sudah selesai. Tahlul. Balik ke hotel. Setelah tahlul, kamulah sudah umroh sekali. Umroh haji. Sah sudah umroh haji. Ihram sudah boleh dibuka. Andaikan kamu balik dari Masjid Haram, di bis nak kamu buka, nak kamu kengkengkan, tak masalah lagi. Karena sudah. Ibaratnya itu kan, ngatakan gibar panas ngatakan. Cuma hati-hati be tak luaran kamu tuh masih. Yang bapak-bapak itu. Jadi sudah, kalau sudah tahlul, sudah lepas, ihram selesai. Tapi kalau belum tahlul, jangan coba-coba, masih ihram kamu. Jadi tahlul itu artinya tahallul itu tahallala, menghalalkan. Kita pakai baju ihram tuh ihramun, mengharamkan. Jadi tahallul itu menghalalkan artinya. Nah, sudah ditahlul, halal lagi itu. Tidak lagi dalam pakaian ihram. Maka kita terbebaslah dari larangan-larangan ihram tadi. Setelah itu kita balik ke hotel. Kembali ke hotel masing-masing Bapak Ibu. Setelah tawaf, kemudian sa'i dan tahallul. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan mulai dari tadi, dari hotel Pak Manon yang terbayangan nyotat. Kemudian kita nak tawaf, kemudian kita nak sa'i, kemudian kita tahallul. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Bunu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya, Ada dua yang tak kami tanyakan. Yang pertama masalah sa'i tadi. Ya. Sa'i tadi jadilah peselop balas kaki, betul kan? Nah, terus waktu kita dari sudah tawaf tadi, berapa lama kira-kira misalnya kita sudah tawaf, mayang tadi kan? Nah, agar kami lemak, nah kira-kira berdoa tadi nak sepanjang apa? Ya apa seberapa jam misal dari kita kan? Ya. Atau 10 menit? Iya. Betas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, boleh tak pakai selop dalam tawaf dan sa'i? Boleh. Yang penting selopnya jangan menutup mata kaki. Jadi kalau sepatu berarti tak jadi. Jadi selop yang mata kakinya terbuka. Nah, ini jangan ditutup mata kakinya. Jadi selop yang jangan menutup mata kaki, yang model kerang-kerang itu jadi. Jadi kalau bersepatu tak jadi, tak sah. Apalagi sepatu bot. Tambah intaran nyadap itu, intaran kumo. Jadi tak boleh tertutup mata kaki. Apa yang menjadi larangan ihram, itulah yang tak boleh kita lakukan. Ibu-ibu juga jangan menutup seluruh. Jadi telapak tangannya tetap terbuka, wajahnya tetap terbuka. Jadi itu yang pertama, pertanyaan. Yang kemudian yang kedua, berapa lama waktu jeda antara tawaf dengan sa'i? Itu tergantung tadi. Kalau ibaratnya jamaahnya lah cepat terkumpul, cuma kita berikan kesempatan untuk sholat sunnah tawaf, lalu berdoa kepada Allah SWT, lebih kurang seperempat jam waktu berdoanya, paling panjang setengah jam. Nah, setelah itu kita lanjut perjalanan menuju Sofa. Dalam perjalanan menuju Bukit Sofa itulah nanti ada proses minum air zam-zam. Nah, proses minum air zam-zam itu banyak, insya Allah tidak terlalu lama. Jadi mana yang kosong itu yang kita ikuti. Dan ada yang modelnya di cak durum-durum kecil, ada juga yang di pancuran-pancuran. Pokoknya dia sekali pakai gelasnya itu, gelas cak itulah, gelas plastik tuh, sekali pakai, buang. Ya. Ibu-ibu misalnya nak bawa wadah, boleh Ustaz? Boleh. Bawa wadah botol. Ya sekalian kan. Karena kan tadi Bapak Ibu, kita nak ke Masjid Haram kan jauh. Jadi mungkin ada botol kecil, bawalah untuk mau balik lagi kan. Nah, di mana betat pacak ngambilnya? Di situ tadi sambil minum yang pertama tadi, atau
kaki di antara Safa Marwah. Di Safa Marwah itu di tengah-tengahnya disediakan air Zam-Zam di dalam drum-drum kecil itu. Ada yang dingin, ada yang tidak dingin. Nah itu boleh kita ambil di situ. Nah jadi untuk hal yang waktu itu tergantung dengan keadaan. Semakin kita lancar, maka tidak lama saling bertungguan. Lalu kemudian yang perlu saya tambahkan, kalau sa'i tidak harus wudu. Jadi kalau kamu sa'i batal wudu, tak apa-apa. Yang mesti wudu dijaga adalah waktu tawaf. Tawaf tak boleh tak berwudu. Tapi kalau sa'i, kamu batal sa'i, tak usah berwudu, tak apa-apa. Tetap, ya. Sa'i tetap. Jadi boleh untuk tidak berwudu dalam arti dalam keadaan hadas kecil. Itu perbedaan antara tawaf dengan sa'i. Kalau tawaf harus wudu, wajib wudu. Kalau sa'i tidak wajib wudu. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu tas masalah bis sholawat tadi tas. Ya. Jadi kita tuh kan ada bisnya kan lah naruh nomornya apa itu ya. Iya. Nah kita berangkat dari hotel misalnya, idar baliknya itu masuk bis yang sama misalnya yang nomor 6 misalnya bis kita. Itu tuh waktu itu tuh khusus di hotel kita itu yang dia turun, apa kita tuh nak melihat-lihat lagi nama turun gitu ya. Itu kira-kira Pak itu tas. Iya. Apa kita tuh tinggal duduk tahu lah sampai ke hotel kita apa itu. Benar. Nah, ada seko lagi lupa. Ya, kaki yang ingat lagi, tanya lagi. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah bis sholawat. Jadi bis sholawat itu dengan nomor yang ditentukan itu ada jurusannya. Misalnya jurusannya Tanjung Batu. Lokasi hotel tadi. Nah, hotel kita di Pangkal, dia terus sampai ke ujung Tanjung Batu. Jadi bukan di hotel kita wae. Jadi tak naruh terminalnya. Maka yang harus diingat, mana hotelku tadi. Nah, jadi misalnya ada pemberhentian, dia tak ada sebarang berhenti, Pak Bu. Tak ada sebarang berhenti kayak gitu asal belabu tasuk belada dia. Ada tempat pemberhentian khusus. Nah, kamu kenangkan di pemberhentian manalah yang paling dekat dengan hotel kamu. Cara ngenangannya. Misalnya pemberhentian ini di sini berarti yang terdekat. Disitulah kaget kamu berhenti. Turunlah di situ. Jadi jangan ibaratnya memang kaget sampai kamu karena di kampung itulah. Cuma berjalannya jauh. Cuma lamun kamu terkenang tempat pemberhentiannya itu pemberhentian nomor berapa misalnya kan? Cirinya apa? Hotel besar belakangnya apa? Berarti aku berhenti di situ. Ngomong baik, stop. Tahu nak bahasa Arab dia tertila itu stop. Jadi ngomong aja sopir, stop, dia berhenti dia. Dia ngerti dia, stop dia. Maka dia akan berhenti di stop di situ. Kalau kita tidak ada ngomong berhenti stop di situ, dia tuh galak melambat karena tak naruh yang ngomong, laju ngegas lagi. Di tempat pemberhentian tuh dia berhenti sebetulnya. Kalau ada yang ngomong stop, berarti ada yang nak turun. Cuma lamun tak naruh yang nak turun, tak naruh yang ngomong nak stop tadi, dia melambat. Cuma karena tak naruh yang ngomong stop, tanda dia berhenti. Dia lanjut milu ke sebelah situ, maka harus diingat di manalah tempat yang terdekat dengan hotel kita tempat berhenti itu. Sehingga kita tak ada jauh berhentinya di pemberhentian sebelahnya pula misalnya. Nah, itu caranya kayak gitu. Cuma mudah-mudahan kalau hari pertama, hari kedua masih berombong-rombong, kayak ketua regu, ketua rombongan dengan pembimbing, itu hari pertama itu kan harinya malam. Rasulku belum ngerti malam itu. Lah besok siangnya diajak lagi, kita semayang zuhur sudah pagi. Jadi hari pertama di Mekah setelah kita umroh, Bapak Ibu, umrohnya tuh biasanya malam. Karena kalau biasanya kita nak ngundur sampai nak dibawa tidur, aku yakin tak terjaga.
Misal kita datang ke Mekah jam 11 malam atau jam 12, jam 1 lah. Sampai jam 2. Itu tetap insya Allah akan kita lakukan tawafnya malam itulah. Karena ketimbang kaki nunggu berjam-jam kamu lah terseduk, ihramnya tak terjaga, batal. Nah terpaksa nak ngulang pula, mayar dam pula. Jadi diupayakan tetap harus berlanjut, selesai dalam waktu malam itulah. Jadi paginya kita santai. Artinya misalnya menjelang subuh, setelah malam itu, kalau kita masih sore misalnya jam 10 kita lah sudah ihram, kita balik ke hotel, makan minum, tidur, istirahat. Tapi kalau seandainya kita datang hari malam pertama di Mekah itu jam 12 atau jam 1 malam, kita lanjut istirahat 1 jam menjaga diri, mungkin atau 2 jam, itu jam tanggung, itu jam tanggungnya. Nah kita langsung ke Mekah, langsung ke Masjid Haram untuk tawaf, untuk sa'i, dan diakhiri sholat subuh. Nah sudah sembahyang subuh. Nah baliknya setelah sembahyang subuh sudah tahlul, baru balik ke hotel masing-masing. Balik ke hotel, kita santai dulu, istirahat pagi itu kan. Yang nak nyuci-nyuci, yang nak merapikan pakaian, yang nak ngatur tempat tidur, segala macam kelompoknya tadi. Itu pagi pertama hari kedua di Mekah. Lah ketemu dengan kamar masing-masing lah, sudah di tempat masing-masing lah, ngatur lah rapi. Menjelang jam 12 nak semayang zuhur lagi. Tak naruh gawe lain, semayang tu lah gitu cucu. Jadi dah jam 10 Bugoyor kita nak pergi lagi. Jam 10, jam 11. Hari kedua. Maka naik bis selawat tadi. Di depan hotel tadi. Di tempat pemberhentian tadi. Mana yang terdekat dengan kita. Naiklah di situ. Maka di situ kita jingoi kanan kiri. Menado HP. Foto tempat kita tadi. Nah hotelku tadi. Mereknya foto. Tap. Oh ke hotelku. Nah. Jadi lemak lah ibaratnya pas hari pertama kedua sesat. Kamu hotel mana? Mang, Bi. Orang bertanya misalnya. No hotelku nah. Oh iya tahu, langsung tahu dia. Karena tulisannya jelas. Tempatnya di Raudhah, misalnya nomornya itu, hotelnya nama itu, lokasinya di situ. Nah, kamu naik bis itu, diantarkannya oleh petugas. Petugas di terminal itu jangan malu bertanya, banyak yang lagi dilatih cak tentara itu untuk disitulah. Mereka tuh siap siaga. Kapan ada bendera Indonesia, jelas itu petugas kita. Petugas kita tuh paling banyak kalau haji. Mudah nyarinya. Kapan dia ada lambang bendera merah putih jelas. Bertanya baik. Diantarkannya. Kena marah dia lama tak ngantarkan kamu. Kena marah dia. Jadi oleh itu memang tugas mereka. Aku nak balik ke sini. Cuma aku nak tahu mana jalur bisnya. Mana barisan bisnya. Karena barisan bis itu Bapak Ibu. Jangan kamu bayangkan cak terminal Palembang. Panjang besar. Kamu nyari bis belah sini, padahal tempatnya belah situ. Tak bertemu, tak tahu. Salah termasuk. Nah makanya itu lebih baik bertanya dulu, jangan sampai salah bis. Kalau lah salah bis, naik dari Masjid Haram, ya ngancapnya tadi awak nak ke Tanjung Batu, ngancapnya Tanjung Rajo. Ya, tak bertemu dengan hotel tadi. Kapan salah Pak itu, milu lagi mobil itu balik lagi ke Haram. Jangan naik mobil lain. Milu mundur lagi, milu lagi, balik lagi. Uji sopir kira-kira dia bertanya, nak kemana kamu tuh? Kan salah aja gitu. Balik lagi. Nah, sudah balik lagi jadi. Jadi dia ajaknya lagi. Banyak orang lah turun kalau kita masih tak turun. Ada kata apa? Pelesiran. Iya. Ya sebenarnya ada yang model itu. Dia semayang lah banyak. Lah jenisnya kepengen itu. Dia yang bayar gratis. Pelesiran bayar dia. Melu balik pula. Kita keliling Mekah. Gratis. Jadi bagus pertanyaan. Ada lagi Bapak Ibu? Iya, kalau terkenang yang sekok tadi. Ibu-ibu, ada pertanyaan? Tak ada tak tempat nyuci di hotel? Ada. Jadi di hotel di Mekah ada tempat nyuci ada. Satu lantai disiapkan untuk nyuci. Mesin cuci tapi. Tak naruh papan gesuran. Ya.
Dia tempat nyucinya mesin kalau. Buka bungkus, anyar. Itu gaya orang Arab. Kapan musim haji, buka bungkus kalau deh. Nah, muka orang gitu. Menari pertama kita datang, kita yang nganyari mesin itu. Tak naruh urusan. Kapan musim haji habis, buang, selesai. Tak baca mau balik. Sencuci itu. Itu dilelang jadi rongsokan lah itu. Karena untung mereka musim haji itu pacak 3 tahun untuk hidup. Itu kehebatan kemuliaan orang Mekah itu kalau musim haji itu. Hotel yang kita tunggu itu, Bapak Ibu, kalau musim haji, hotel itu sehari-hari tidak dipakai. Karena jauh dari kota Mekah, jauh dari Masjidil Haram. Yang dekat-dekat yang dipakai. Dipakai setahun sekali. Musim haji itulah. Kalau tidak musim haji, tidak dipakai, tinggal itu hotel itu. Karena dia cukup jauh, yang 3 kilo, 2 kilo dari itu. Tidak dipakai. Kecuali memang hotel-hotel itu memang diperuntukkan hotel-hotel yang untuk yang biasa. Tapi kalau hotel jamaah haji tidak dipakai, maka dia akan dipakai ketika masuk musim haji. Baru dipakai. Maka itu barangnya barang baru lalu. Termasuk kemudian di hotel itu yang akan melayani kita petugas hotel biasanya orangnya orang Bangladesh, orang-orang daerah yang itu kan, atau orang ada Afrikanya juga. Nah, petugas-petugas hotelnya. Tapi kalau yang di bawah, lantai bawah itu orang Arab kalau. Orang Arab kalau. Ibu, ada pertanyaan? Kita hari ini sampai pada pelaksanaan umroh haji. Umroh haji. Dan setelah umroh haji, Ustaz, apa gawe kami di Mekah? Gawe kita di Mekah, itu lama Bapak Ibu. Setelah umroh haji, maka kita akan menunggu sampai tanggal 8 bulan Zulhijjah. Baru ngambil haji. Maka yang kita lakukan aktivitas ketika kita berada di kota Mekah, sepanjang waktu itu sampai 2 minggu lebih, maka tidak ada lain. Sholat itulah. Tiap hari sembahyang. Nah kalau misalnya kita kepengen umroh sunat. Umroh sunat. Ngambil mikotnya di mana Ustaz? Ngambil mikotnya di Tan'im. Yang dekat dengan kota Mekah itu sendiri. Lebih kurang jaraknya 3 kilo dari Masjidil Haram. Ada fasilitasnya yang bisa kita lakukan. Yang kedua, kita akan melakukan ziarah ke tempat-tempat yang sudah ditetapkan. Salah satunya adalah ke Jabal Nur, Jabal Sur, kemudian walaupun kalau ke Jabal Nur tidak masuk ke Gua Hiro-nya terlalu tinggi. Tidak, biasanya nyingok wae. Jabal Sur juga di bawah wae. Paling-paling kita diajak ke Arafah sebelum haji. Nyingok dulu ke Arafah, lalu kemudian di padang Arafah di situ ada Jabal Rahmah. Setelah itu, nah kita umroh sunnah. Ngambil mikot, jadi balik dari jalan-jalan umroh sunnah langsung. Jadi sudah dapat umroh sunnah sekaligus jalan-jalan ketika ada di Mekah. Itu yang sudah pasti, artinya itu yang memang standarnya seperti itu. Andaikan nanti kalau diperbolehkan, kita menambahkan perjalanan city tour atau jalan-jalan dalam kota Mekah yang tempat lain, misalnya nak ke Gunung Mahnet, atau ke peternakan onta, itu adalah perjalanan tambahan. Kalau dimungkinkan, dibolehkan, maka KBIH nanti akan memberikan informasi. Misalnya kalau nyewa bis berapa, sekok bis berapa orang nak pergi, nah kita tinggal urunan berapa, itu yang tambahan. Jika kamu tak naruh gawi, ke situlah sudah sama yang beri, Pak Mano lah menambah lagi. Ya sudah, misalnya sekok orang 20 rial, sumber anak kan 20 rial. Kita nyari mobil, beli makan untuk di perjalanan. Balik sebelum sholat zuhur biasanya. Balik sebelum sholat zuhur ke Jabal Mahnet misalnya. Jabal Mahnet, ke situ. Karena memang Bapak Ibu, kenapa itu difasilitasi kalau dulu, tapi saya sekarang tidak tahu apakah itu masih tetap boleh. Karena orang menganggap kapan lagi kami ke Siko.
Kalau bukan hari, kapan lagi? Soal duit pacak dicari, tak? Balik iko nyari pula, jatuh tinggal sadap-sadap. Cuma nak ke situ tuh, kapan lagi kami? Bukan kali inilah. Kalau ada usia panjang kan. Nah itu, saya maklum itu. Dan itu mahal, dalam arti mahal, kenangannya itu yang mahal. Jadi kenangannya itu mahal. Ada bapak-bapak yang waktu itu, waktu saya berangkat, tak milu. Gara-gara anaknya tuh nyangka bapaknya tuh tak kuat. Jadi tak milu lah dia. Ujinya aja uji kau tak milu tadi. Ngapa tak milu? Kaki bapak tak kuat. Uji dia tadi kan. Rupanya bapaknya kuat. Kapan terkabar ujinya? Bukan ngapa kita tak milu kau ini nak aja. Datang di kaki kamu tak kuat. Di siapa tak kuat? Pokoknya milu. Lah berangkat rombongan itu. Kebenaran aku tak milu. Aku rombongan yang anu kan diberangkat ujuk laju lah kamu. Aku jukunya aku yang jamaah yang tertinggal di hotel. Melayani mereka. Dengar macam itu, bapaknya ngamuk-ngamuk. Kapan lagi aku nak ke situ? Jadi cukup mana bang? Tadi jadi kita bertaksi, nyari taksi, susul juga mobil bis orang itu ke daerah situ. Kontak-kontak kami daerah situ. Seberapa baik pokoknya aja ongkos taksi itu bayar tat. Pokoknya aku nak milu jadi. Kapan lagi aku sih kau tahu je balen apa tak ada aku dia pula mati sudah ikut jadi. Jadi itu Pak Bu. Jadi dia ujananya rarang Pak taksi, ya ngatakan duit cari. Untuk apa lagi ngatakan dunia ini? Kaki cari, ya dar balik cari lagi jadi duit. Yang penting kita disikoi kau jadi. Jadi itulah artinya tekad dia membelanjakan harta di jalan Allah sampai dia jangan pelit dengan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kesempatan itu tak akan berulang. Jadi ada jamaah yang waktu itu yang betul Bapak Ibu sekalian, dia memang punya keterbatasan. Dia tak pacak ke jamarat. Kayak kita ada namanya Jumratul Aqabah. Sampai tak mampu dia ke sana. Lalu tekadnya kuat. Kalau aku sampai di sana, sampai ke Mekah cuma tak nyengok tempat orang melempar Jumratul Aqabah. 3 kilo Pak dari tenda kita. Balik pergi 6 kilo. Lewat terowongan Mina. Ujar aku kamu tak sanggup Mang. Tak sanggup. Jadi cukup wakil kawai. Aku berwakil ke siapa? Dengan aku jadi. Jadi berwakil lah dengan aku. Orang meranjat asli. Jadi sudah dia jantungan. Jantungnya memang laring berapa tak keruan lagi. Berjalan 100 meter mengas. Lunglai lah itu. Berangkatlah dia. Termasuk waktu itu yang jantungan Pak Teguh Tanjung Batu. Lah meninggal loh. Baru meninggal. Bininya dulu kan. Bininya sehat waktu itu. Teguhnya. Waktu itu pas di terowongan Mina pertama, tak sanggup lagi aku. Ujuku ngatokan ayu tuh, ujuku pak mana yuk kamu tuh. Ujinya kakak ikut tak sampai, aku balik mundur juga. Tolong aku bertitip setia. Ayu tuh setia. Aku saksi bahwa dia setia dengan laki. Padahal kami tawarkan waktu itu, ya, kami tawarkan. Kak Teguh kami ajak balik ke tenda. Kamu milu kancoku iko juga kan. Lajulah kamu nak melontar. Tak ada tat. Kalau Kak Teguh tak balik, tak melontar, aku tak pergi juga. Aku ngancur Kak Teguh. Oh juga setia bibi. Dia mati dulu kan. Allah yarham. Jadi itu sampai ke tanah suci diuji kesetiaan itu. Jadi Kak Teguh tak kuat. Akhirnya kami kawani sampai juga akhirnya. Yang jamaah duluan bawa oleh rombongan yang lain, kami yang tertinggal. Waktu itu aku dengan ketua kloter ngawani Kak Teguh. Kebenaran ada upahan orang Arab. Nah, kapan upahan kersi di tengah perjalanan ini Bapak Ibu? Nah, ini pengalaman juga. Rarang. Jadi lamun dari awal lah tak kuat, nak pengen bekersi. Tapi kapun nyewo di tengah perjalanan itu, nak kendak dia orang Arab itu. Wow, juga ulang kebisannya nyewa kersi. Cuma kita penting kan? Dia lah tahu kita penting. Sudah laju sampai ke jamaran. Alhamdulillah selesai. Nah, jadi sampai balik. Pak Teguh terkenang dengan aku terus kan. Pak aku terkabar istrinya meninggal duluan. Juku kamu nak nuluh sebenarnya. Cuma cukup bukan urusan kita. Mbak Ayu tuh sehat nih Anjuku lagi waktu itu. Iya, cuma tak tahu takdirnya lain tat. Jadi Bapak Ibu, nah itu artinya
itu kesempatan. Nah yang tadi yang ujuku yang orang meranjat tadi, dia kepengen datang ke Jamarat itu. Jadi dia berwakil, akhirnya diwasali kali waktu, pokoknya ajak aku ke situ, berapa ongkos kaki, aku tak naruh duit di situ, mayar di rumah aja. Bapak Ibu. Jadi dia sebenarnya lah nitip duit, anaknya lah nitip duit dengan seseorang. Tapi tak digawikan. Jadi tak digawikan orang yang dititip itu. Nah, uji dia, aku tanda gagal. Jadi cukup mana, Mang? Kamu gawikan aku soal duit kaki jenis upah kamu bayar di rumah baik. Cukup jadilah itu. Yang penting kamu senang hati. Laju ku gawikan, benar Pak. Sampai sana dia nyengok Jamarat, nangis dia. Ini namanya tempat melempar belis uji dia tuh. Dia nak nyengok tempat melempar belis itu rupanya kan. Oh nangis sejadi-jadinya. 2 kereta kami Pak. Dia kemudian ada jadi guruman itu sekok. Jadi sudah berangkat puas. Berangkat puas. Balik haji seminggu meninggal. Anaknya bukan main senangnya. Tak naruh cerita duit yang berapa itu hati kami senang, bapak kami senang. Tak katik sesalan ibaratnya. Nyari dunia itu kapan kita selesaikan dalam urusan keagamaan macam itu. Jadi Bapak Ibu itu hikmah dari perjalanan yang mesti kita pahami dalam perjalanan haji ini. Dan itu didapatkan lain orang lain. Tak sama. Lain orang tak sama. Jadi kalau orang susah kita lemah. Kalau kita susah orang lemah. Itu memang itulah yang kita temukan dalam hidup. Kita berdoa mudah-mudahan semuanya dilancarkan Allah SWT. Jadi perjalankanlah diri kita ini dengan apa yang kita miliki, dengan kesadaran yang kita ada. Mudah-mudahan Allah membimbing kita ke jalan yang terbaik untuk dalam hidup kita.